Jadi kuliah ini adalah kuliah yang keempat dari 16 kali materi yang saya rancang untuk paket 1. Nanti yang Sabtu depan adalah kajian seni rupa dalam perspektif inter, multi, dan transdisiplin. Yang berikutnya untuk malam ini adalah ini ya, saya akan berbagi pengalaman saja sebenarnya ini, lebih kepada bagaimana pustaka seni rupa itu kita cari, kita kenali, kita pelajari, dan kita manfaatkan untuk kepentingan apapun ya, termasuk tentu adalah untuk riset ya, untuk riset seni rupa. Nah, kemudian kuliah daring ini selalu saya katakan adalah kerjasama antara Umah Mikir DDB di Kota Batu, di rumah saya sendiri, dan didukung oleh jurusan seni rupa Universitas Negeri Surabaya, jurusan desain Universitas Negeri Surabaya, dan program studi Magister Pendidikan Seni Budaya Indonesia. Juga di-share oleh teman-teman di perguruan tinggi yang lain untuk bahan perkuliahan juga ternyata yang sudah mengabarkan dari yang sudah-sudah itu adalah misalkan kayak di grup mahasiswa S3 ITB, grup mahasiswa S3 UGM, grup mahasiswa S3 IPI Yogyakarta, itu ternyata mendiskusikan apa yang sudah saya sampaikan di YouTube. Ya, jadi mereka memang mendownload dan kemudian dilihat bersama, dijadikan bahan diskusi. Ya, alhamdulillah. Jadi saya bermaksud ada dampak ya pada kita semua untuk belajar bersama. Berikutnya adalah saya memberikan anak judul itu apa, bagaimana, untuk apa. Karena memang hanya apa itu artinya apa saja yang disebut pustaka seni rupa. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, ya. Terus kemudian setelah dapat, terus untuk apa sesungguhnya itu. Nah, karena itu saya memang tertarik hanya menceritakan terlebih dahulu itu karena ini semua paket-paket dari 16 ini lebih bersifat pengantar ya untuk kuliah, dan selanjutnya nanti pada paket 16 kali yang selanjutnya itu lebih masuk kepada pendalaman, jadi lebih ke teoritis ya, dan praktek penelitian. Itu yang paket selanjutnya. Nah, dalam konteks ini lebih masuk kepada penelusuran ya, pemerolehan dan pengklasifikasian dan pemanfaatan. Nah, kemudian kemarin juga sempat saya jelaskan ini ya, mengapa sih kita perlu pustaka atau data kalau kita memang berprofesi sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, ya, yang terkait dengan keilmuan itu tentu membutuhkan banyak pustaka, ya, dan tentu dalam pustaka itu sebenarnya juga akan kita bisa membaca banyak data. Nah, hal ini sebenarnya terkait dengan perkembangan zaman hari ini ya. Hari ini itu kita didorong dan ya memang harus masuk ke zaman sekarang, perubahan yang besar ya, pergeseran yang besar ya, the great shifting ya, dan juga terjadi guncangan-guncangan di sekitar kita. Nah, kalau kita ini tidak tahan gempa, maka kita bisa roboh. Ya, kita harus menjadi manusia yang fleksibel, pembelajar sejati, yang terus-menerus, tidak hanya belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi belajar itu memang sepanjang hayat. Kalau setiap hari kita membaca buku, membaca data, maka tentu ada perubahan apapun kita tidak gumunan ya. Tidak itu terkejut. Jadi biasa saja sebenarnya. Karena kita sudah terbiasa membaca data, karena dari membaca data kita tahu polanya. Jadi tahu hukum-hukumnya. Nah, karena itu kita tidak mudah larut pada perubahan-perubahan yang sering mengejutkan itu. Ya, jadi ini yang diceritakan di dalam buku ini ya. Jadi di buku ini selain juga membentangkan fakta dunia hari ini yang penuh dengan guncangan dan tantangan, tetapi juga memunculkan peluang. Jadi ada peluang-peluang di depan mata.
ya, dan itu sudah banyak ditangkap oleh orang-orang yang memang eee, mampu menangkap peluang-peluang itu dari banyak guncangan itu. Dari bukunya Prof. Reynald ini mulai dari Disruption ke The Great Shifting sampai ke MO, itu satu buku yang betul-betul menggairahkan kita. Ya, sebenarnya proses penulisan 3 bukunya Prof. Reynald itu luar biasa. Jadi di sini ini Prof. Reynald itu mempekerjakan, sejumlah, anak muda. Jadi anak muda yang, berpikir out of the box ya, yang mau belajar terus-terusan itu dijadikan teman diskusi ya oleh Prof. Reynald Kasali itu. Kemudian, mereka, mencoba menuliskan ya, apa yang dipikirkan tentang perubahan-perubahan dari ini dan kemudian Prof. Renat mengedit dan memberikan tambahan-tambahan di situ. Jadi buku ini sebenarnya buku dari hasil diskusi di rumah perubahan miliknya Profesor Renat Kasali. Ya, jadi ini yang terkesan tuh justru hasil dari pemikiran bersama-sama antara generasi Prof. Renat yang sudah senior ya dan anak-anak muda di sekitar dia di rumah perubahan itu. Nah, ini saya membayangkan pasti banyak, apa itu, diskusi yang seru di situ. Nah, dari buku ini kemudian muncul kesan seperti ini, kata-kata ini. Jadi kalau kita punya data yang banyak, maka akhirnya kita akan punya karsa, punya keinginan yang kuat, ya. Kalau kita tidak pernah, baca data, maka keinginan itu biasa-biasa saja. Nah, kemudian dari karsa menuju karya, ya. Jadi setelah, eee punya, apa ini, karsa, keinginan, baru kemudian menuju karya. Jadi artinya punya karya di situ. Terus kemudian kalau mau membaca lebih detail lagi tentang perubahan peradaban manusia dari waktu ke waktu, ya proses evolusi dan revolusi kreativitas manusia dari waktu ke waktu, sejak dari, sapiens, ya Homo sapiens, terus kemudian naik ke Homo deus, terus naik ke Homo deva. Itu satu tahapan-tahapan yang, luar biasa ya, yang diceritakan oleh sejarawan dari Israel ini, Yuval Noah Harari, bukunya sangat bestseller dan dibaca banyak orang, ya. Jadi ini saya pikir sangat menarik kita baca, ya. Saya bukan marketing dari buku ini, tapi saya sudah membaca 3 buku ini. Jadi Sapien itu bercerita adalah, cerita singkat, sejarah, pemikiran manusia, bagaimana manusia mulai dari zaman berburu, kemudian mengumpulkan makanan, sampai membentuk masyarakat, sampai beranak pinak dan sampai menyebar ke seluruh dunia dengan temuan-temuan karena ini, terkait dengan, alam yang dia hadapi dan dia harus survive, ya di situ Sapien. Jadi Sapien manusia yang berpikir, manusia yang mampu mencari solusi, atas permasalahan hidupnya di situ, itu Sapiens. Ya makanya di situ Yuval menjulukinya itu, A Brief History of Mankind, Humankind. Kemudian, Homo Deus itu, manusia yang sudah punya nalar prediktif. Jadi karena ilmu pengetahuannya sudah maju, ya, maka dia bisa memprediksi nanti mau kemana dan seperti apa zaman yang akan datang. Jadi lebih bisa, punya kemampuan untuk memprediksi, ruang dan waktu yang akan terjadi. Tapi ini bukan ahli nujum, tetapi berdasarkan data, ya. Jadi semuanya itu berdasarkan data sehingga dia bisa memproyeksikan, masa depan. Ya, itu adalah Homo Deus. Nah, kemudian, ternyata sampai puncak dan itu diuraikan oleh penulis yang lain yaitu Mary Belknap, seolah-olah ini buku kelanjutan dari Homo Deus, Homo Deva itu. Jadi Homo Deva itu adalah manusia yang, sudah masuk ke tahap lanjut yang lebih masuk lagi kepada sifat-sifat humanitasnya, ya. Kalau Homo sapien itu lebih rasional, ya, semuanya itu, masuk pada pemikiran-pemikiran rasional. Homo Deus itu dari yang rasional itu bisa memproyeksikan masa depannya. Nah, Homo Deva itu, sudah ke arah, kembali kepada sifat-sifat spiritualitas. Karena itu, bahkan kreativitas jenis baru yang mengintegrasikan yang rasionalitas dengan irasionalitas.
Ini dibaca oleh diurai oleh Mary Becknam. Ya, dan sekarang ini, zaman sekarang ini manusia masuk ke tahap seperti itu. Karena itu butuh apa yang disebut dengan ketajaman intuisi. Nah, ini berbanding terbalik dengan pola pendidikan kita ya. Intuisi makin hari makin ditekan, yang tidak boleh muncul. Ya, kebanyakan mainnya ada pada rasionalitas ya. Ya, kemudian seringkali kita mendapat isu right brain sama left brain. Jadi otak kiri, otak kanan gitu. Ya, jadi otak kanan, otak kiri itu seringkali padahal itu sekarang sudah tidak relevan bicara otak kiri, otak kanan itu. Ya, dan ini dibahas di dalam Homo Deva. Jadi semua diintegrasikan, kiri kanan itu sudah tidak membuat dikotomi seperti itu, tetapi kiri kanan itu harus dielaborasi, dikembangkan bersama-sama. Ya, dengan demikian yang rasionalitas dan irasionalitas ya, dan yang emosi, lalu fantasi ya, dan bayangan-bayangan imajinasi masa depan itu bisa muncul dari kekuatan intuisi itu yang disebut dengan Homo Deva. Nah ini eh, silahkan aja dipelajari ya. Jadi ini buku tebal semua, tidak ada yang tipis, 2-3 buku ini. Jadi menurut saya tiganya bercerita lagi-lagi adalah tentang evolusi dan revolusi kreativitas. Kemudian secara cepat saja, jadi kita dalam hal mengumpulkan data, maka sebenarnya kita ini sedang berada di zaman ini. Jadi awalnya agricultural age, jadi zaman agrikultural, ya di mana orang senengannya kumpul, ya. Terus kemudian karena memang di sini lebih banyak tenaga manusianya, maka dulu kalau orang punya anak banyak itu karena tujuannya ya memang karena masih pertanian ya, karena masih pertanian itu butuh tenaga, yang apalagi semuanya dikerjakan secara manual, maka rata-rata kalau manusia Jawa terutama yang sudah berperadaban sawah, itu anaknya itu paling rendah itu 10 ya, paling minim itu. Ya 10, 15, 20 itu kayak 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 kucing aja kalau jadi setiap tahun melahirkan dan setelah besar ya semua jadi tenaga di sawah di situ. Tapi lama-kelamaan hal itu sudah tentu ditinggalkan ya, makin manusia makin masuk ke industri, ya ini lebih kepada kapital, maka kemudian ada istilah kapitalisme dan mempekerjakan orang yang akhirnya jadi buruh ya. Jadi istilah borjuis dan buruh ya itu berada di era ini. Ya kemudian era informasi ya berlimpah-limpahnya informasi ini sudah masuk kepada cyber space ya. Jadi zaman di mana kita diintegrasikan, disatukan dengan kekuatan informasi dan online itu. Karena temuan internet di sekitar pertengahan abad ke-20 dan makin hari dampaknya makin terasa sampai sekarang, ya peralatan-peralatan yang terkait dengan informasi itu makin canggih. Dan kemudian yang pada tahap sekarang itu adalah kembali kepada kekuatan kreativitas dan sekaligus juga berbagai sikap-sikap pada hubungan atau relasi-relasi kemanusiaan di situ. Ini kan agak aneh sebenarnya ya. Jadi ketika orang di sini itu merasa terpisah, ya, di sini merasa terpisah satu sama lain jauh, di sini merasa dekat. Tetapi dekatnya itu dekat maya. Ya, jadi kita mengetahui dunia lain dan mengalami waktu dan peristiwa itu bersama-sama, tetapi tidak dialami secara otentik, tetapi melalui media dan kemudian kita mengetahuinya secara maya dan itu yang disebut dengan simulacrum itu oleh Baudrillard disebut dengan simulacrum. Ya. Jadi seolah-olah ada, ya, seolah-olah ada. Tapi sebenarnya kata-kata itu sekarang sudah direvisi oleh filsuf yang berikutnya. Jadi yang dulu di ruang maya itu seolah-olah ada, sekarang tuh ada beneran itu. Karena mengaduk-ngaduk emosi kita, ada bener kayak sebenarnya betul, dan akhirnya juga eksesnya di masyarakat terasa betul. Misalkan di dalam dunia politik, apa itu yang sudah sampai muncul di
dikotomi apa itu antara yang memilih Presiden Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya berseberangan tuh, padahal semuanya tidak pernah mengenal dua orang itu yang dibela-bela itu. Taunya itu dari dunia maya ya, yang kemudian kita saling meledek, saling emosi ya membela jagoan kita masing-masing. Nah, itu yang kemudian di dalam pemahaman sekarang yang dulu dianggap seolah-olah itu ada, sekarang ada beneran. Jadi realitas virtual itu sekarang dianggap realitas itu sendiri. Ya. Kalau sekadar realitas virtual ngapain kita risau gitu. Tapi begitu itu realitas visual kita pahami sebagai realitas itu sendiri, ya akhirnya kita mau bermusuhan satu sama lain. Padahal kita kenal salaman aja belum pernah. Ya, tetapi itu sudah bermusuhan di medsos apalagi itu. Nah, ini yang disebut adalah sudah masuk kepada realitas yang sesungguhnya. Jadi realitas yang maya itu sekarang berubah menjadi realitas sesungguhnya. Nah, tentu tidak semua memang seperti itu, tetapi nyatanya salah satu dampak dari dunia di digital itu seperti itu. Di abad 21, ini baru abad 21, belum abad 22 nanti. Itu wah dunia bisa dibayangkan seperti apa itu. Nah, ini semua itu semuanya itu berangkat dari data ya. Jadi pengembangan itu semua dari data. Ilmu pengetahuan berkembang karena data. Nah, kemudian itu bisa dibaca di buku ini ya. Jadi di Whole New Mind ya, Whole New Mind. Jadi oke, sekarang kita bahas yang berikutnya. Jadi dunia data itu akhirnya mempengaruhi di dalam sistem pembelajaran kita. Jadi pembelajaran berbasis data itu sudah menjadi kebutuhan yang paling utama. Ya, dengan demikian orientasi sebagai guru, sebagai dosen itu mestinya harus berubah karena sumber belajar itu sekarang ada di mana-mana, bukan lagi di perpustakaan universitas atau perpustakaan sekolah, tetapi sudah ada di HP kita, sudah ada di laptop kita, di PC kita dan seterusnya. Jadi intinya sejauh kita ini punya alat untuk mengakses data, maka data di situ sudah sangat berlimpah-limpah. Jadi ledakan dan limpahan informasi itu mengintegrasikan fakta lebih besar daripada kemampuan menyusun teori. Ya. Jadi kemampuan menyusun teori itu sekarang lebih lambat daripada data itu yang kemudian kita baca sendiri dengan pola kita sendiri karena memang terus bermunculan. Jadi dunia ilmu itu sekarang terasa terengah-engah untuk merumuskan gejala-gejala itu menjadi sebuah teori, ya ketimbang ya harus kita dengan limpahan informasi itu sudah bisa merumuskan sendiri di situ. Nah, terjadi data driven learning ya, model berpikir didominasi oleh pendekatan big data. Ya, makanya kita harus mencoba membuat sendiri big data itu, terutama ya pada bidang studi kita gitu. Ini kok ada coret-coretannya siapa ya kira-kira? Kemudian lalu ada teori yang ada makin bersifat konfirmatori ya. Jadi kalau dulu teori itu dipakai sebagai alat untuk menjelaskan, memprediksi ya dan bahkan membenarkan atau menyalahkan satu gejala, tapi hari ini posisi teori itu makin hari bersifat konfirmatori. Jadi hanya sekedar untuk membandingkan ya bukan dijadikan alat pisau untuk membenarkan sesuatu. Ya, jadi ini dalam filsafat ilmu pun sekarang berubah di situ. Makanya kita menjumpai beberapa buku yang kemudian menelaah kecenderungan terakhir itu. Contohnya sekarang sudah muncul berakhirnya kepakaran, berakhirnya ilmu, ya the end of science, the end of expertise itu sudah bermunculan buku-buku seperti itu. Nah, ini karena sudah menyadari bahwa teori-teori yang dibangun ilmuwan-ilmuwan hebat itu yang kita anggap sebagai grand teori ya makin hari makin tidak mendapat tempat karena akhirnya semuanya itu bersifat konfirmatori. Nah, kemudian dari situ semua maka sekarang ini banyak dikembangkan pembelajaran makin hari bersifat
problem based learning. Jadi bukan lagi belajar di kelas lalu dosennya ngoceh sepanjang hari atau gurunya juga gitu ya. Jadi tidak dibiasakan mahasiswa atau murid mencari problem yang ditemukan dan kemudian setelah menemukan problem lalu berusaha untuk mendiskusikan bagaimana cara menjelaskan dan lalu menemukan hal-hal apa yang bisa diusulkan di situ. Nah, itu saya kira karena logikanya tadi data sudah berlimpah ruah di dunia maya ya. Jadi disitulah pembelajaran harus bersifat problem based learning. Nah, ini posisi yang sudah kita pelajari bersama kalau kita kuliah teori, filsafat, dan seterusnya tentang teori penelitian, kita menyadari bahwa kalau dari bawah kita cenderung adalah mengobservasi, mengukur data, ya, mengevaluasi data, mengklasifikasi data, ya itu mulai dilakukan di sini. Jadi kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya data itu, baik data tercetakan maupun data rekaman, ya. Itu bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya sambil juga masuk ke lapangan ya. Jadi menginterview orang, ya, sumber narasumber, mengamati langsung, memotret, ya, terus mencatat ya apa saja yang kita amati di situ. Ya itu mulai ada di sini. Karena itu saya selalu sarankan ke mahasiswa itu mulai semester 1 itu di tasnya itu harus ada namanya buku, notulen, kemudian pensil, ya, kemudian kalau foto kan biasanya sudah jadi satu dengan HP ya. Ya biasanya sudah ada di HP itu sudah ada rekamannya, ada fotonya dan seterusnya. Itu bisa sangat sangat fleksibel kalau HP-nya bagus itu bisa bermacam-macam bisa digunakan ya. Kalau era zaman saya dulu sebelum ada HP yang terintegrasi fiturnya itu ya saya mesti di dalamnya itu macam-macam termasuk foto sendiri ya. Artinya kamera itu maksudnya. Kamera itu juga harus dibawa karena apa? Karena kadang-kadang kita jalan itu nah, sekarang sangat dimudahkan karena ada alat-alat yang makin ringkes itu, makin banyak pilihan, maka kita bisa ini semua ya, artinya kita kumpulkan. Kumpulkan aja tidak perlu bertanya apa nanti gunanya. Jadi tidak perlu itu. Misalkan Anda nonton pameran terus memotret mulai gedung pamerannya, suasana yang nonton, lalu karya-karyanya ada di situ, kita potretin aja. Entah nanti untuk apa, pasti ada gunanya. Setelah itu kita masukkan di dalam satu folder. Ya misalkan di judul Artjok 2020, nah, itu isinya foto dokumentasi perjalanan Anda menonton peristiwa itu. Ya, alhamdulillah saya punya itu. Jadi mulai dari Artjok jilid 1 masih namanya Art Fair itu Jogja Art Fair itu saya kumpulkan itu per folder itu. Terus saya ikuti sampai sekarang ini saya belum nonton karena masih Covid ini saya masih antara berangkat dan tidak berangkat karena tiba-tiba kemarin meledak lagi ini masih saya menghitung-hitung nanti gara-gara Artjok bilan-bilani Artjok ternyata ya kita berdoa tidak terjadi apa-apa, tapi ya kita harus rasional juga, mau pergi masih hitung-hitung problem yang kita alami nanti di jalan. Jadi ini kita harus punya habituasi untuk mengumpulkan segala sesuatu yang kita dapatkan di jalan. Kemudian setelah banyak data, maka yang berikutnya itu kita akan masuk ke yang tengah ini, yaitu kita akan bisa membaca pola. Ya, membaca hukum-hukum, menggeneralisasikan gejala, ya. Terus kita buat tabel, kita buat grafik dan seterusnya. Nah, dengan demikian mempermudah kita melihat yang di sini data kasar, yang di sini itu masih data kasar, yang di sini sudah menjadi hukum-hukum, pola-pola yang kelihatan. Jadi misalkan kalau lihat Artjok aja lah, kalau mulai dari pertama sampai sekarang, kalau kita banding-bandingkan maka kita akan dapat pola di situ. Ya kira-kira style karya kayak apa saja yang sering muncul, seniman siapa saja yang sering diundang, ya kemudian karya jenis seperti apa yang sering laku. Nah, itu karena kita dapat ada data gitu. Kalau enggak punya data enggak mungkin kita bisa bicara begitu. Nah, itu saya amati dari Artjok dan pernah saya tulis di koran di Jawa Pos sampai 2 kali itu karena saya mengamati pola di situ.
ya. Dan bahkan saya bisa memprediksi bahwa Arjok itu dengan perkembangan yang terus saya ikuti itu, maka saya memprediksikan ini salah satu art event, international art event di Asia yang menarik dan itu ada di Indonesia. Ya, itu belum belum sejarah ini ya di balik Arjok itu, bagaimana Arjok itu diperjuangkan dari waktu ke waktu ya dengan berdarah-darah oleh Harry Pemat dan kawan-kawan itu. Ya itu memang perlu ada wawancara dengan orang-orang di balik perhelatan Arjok itu. Itu juga bisa jadi satu tesis atau disertasi yang menarik sesungguhnya. Jadi kalau kita punya data, sekolah itu sebenarnya enggak sulit-sulit amat ya menulis tesis dan disertasi itu sangat gampang sekali. Dengan catatan kita sudah punya data. Ya, kalau tidak memang wah kelihatan berat sekali. Ya, tetapi dengan kita membiasakan mencari data, mengumpulkan referensi, ya semua masalah itu terbentang luas dan kita bisa menyelesaikan dengan sangat cepat. Dan yang paling puncak ya setelah itu semua menjadi pola, kita akhirnya bisa merumuskan model teoritisnya. Ya. Nah ini kalau ini baru kita lakukan lah, orang lain melakukan juga akan mengalami sama, oleh karena itu nanti akan mendapatkan berbagai banyak model, berbagai banyak hukum, ya dan didukung oleh berbagai banyak data. Nah ini tinggal kita berangkatnya kalau dari bawah akhirnya kita menemukan model, tapi kalau dari atas ya kita bisa memanfaatkan model yang sudah ada untuk mengamati yang fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Jadi ini yang tinggal menggunakan. Jadi pengetahuan yang sudah ditemukan orang lain, maka kita tinggal mengaplikasikan. Ya, tinggal memverifikasi apa betul atau tidak model itu. Setelah dikonfirmasi dengan data di lapangan. Maka terjadi problem antara yang ada di dalam model dengan yang sesungguhnya terjadi problem. Kenapa kok terjadi perbedaan? Nah, itulah yang disebut dengan problem riset. Jadi problem riset itu perbedaan antara apa yang ada di atas ini dengan apa yang ada di bawah. Jadi kalau ada perbedaan antara yang di sini dan ini, maka itulah yang disebut dengan riset problem. Jadi riset problem itu seperti itu. Jadi atau sebaliknya ya, atau sebaliknya kita mengamati gejala di sini, ya, yang kemudian nanti kita akan mendapatkan masalah apa, itu perlu diuji secara menggunakan pola, ya. Kemudian lalu kita bisa merumuskan temuannya di sini. Ini model kualitatif, kalau ini lebih ke model kuantitatif. Itu kira-kira seperti itu cara kerja kita kalau nanti dalam penelitian. Dan ini nanti akan saya ulang lebih rinci lagi pada hari Sabtu yang akan datang, karena hari Sabtu saya ngomong tentang riset ya. Yang berikutnya, untuk apa sih sebenarnya kita memiliki banyak referensi atau data kaitannya dalam proses penelitian, karena ini yang mendengarkan kebanyakan mahasiswa dan dosen itu ya saya arahnya ke sini. Ya, jadi kalau kita memiliki referensi cukup banyak dan datanya ya relatif lengkap gitu, maka semua problem riset yang melingkar ini kita bisa lakukan, bisa kita kerjakan dengan baik, mulai dari perumusan isu topik masalahnya itu apa, itu lagi-lagi muncul dari sini. Lalu kemudian setelah itu baru kita menjelaskan kerangka teoritisnya seperti apa. Lalu kalau kita meneliti perlu ada hipotesis juga bagaimana hipotesis itu ditarik, karena hipotesis itu sebenarnya bertolak dari kerangka teoritis. Ya, jadi dugaan sementara itu adalah problem teoritik di sini. Kemudian problem pengukurannya seperti apa, lalu membuat samplingnya, lalu mengumpulkan data di lapangan dan seterusnya. Kira-kira apa itu perjalanan riset seperti ini, ya itu membutuhkan ini semua. Pusatnya dari ini. Jadi kalau ini tidak ada, maka ini tentu tidak bisa dilakukan. Kira-kira begitu kalau menurut bukunya Nagmias dan Nagmias. Buku ini cukup lama. Nanti hari Sabtu akan saya tunjukkan berbagai ragam referensi penelitian ya, metodologi terutama, metodologi penelitian. Baik penelitian yang masih umum dan penelitian yang khusus seni. Jadi kalau yang khusus seni itu nanti saya kenalkan 3 pola, tipe. Ya, ada riset
on art, ada riset of art, dan riset in art. Jadi riset on art itu adalah riset seni yang menggunakan keilmuan lain di luar seni. Misalkan menggunakan sosiologi, menggunakan ekonomi, menggunakan antropologi, itu riset on art. Jadi perspektif keilmuan lain kita pakai untuk menjelaskan peristiwa seni, ya, atau karya seni. Itu kita ambil dari keilmuan yang lain. Itu namanya riset on art. Kemudian yang berikutnya itu ada riset of art, ya, jadi of art. Jadi penelitian tentang seni, ya, penelitian tentang seni. Nah, kalau penelitian tentang seni itu kita meneliti tentang proses kerja seni yang dilakukan oleh seniman. Jadi yang dilakukan oleh orang yang menciptakan seni. Ya, kita orang luar yang memahami proses kenapa sih lukisannya Picasso itu kok bisa tercipta seperti itu, ya. Ya, kalau terlalu jauh mungkin kita contoh Indonesia aja. Kenapa sih Pak Avandi itu lukisannya kok coreng-moreng seperti itu? Ya, nah, itu kita teliti polanya itu. Bagaimana proses kreatif yang dialami oleh Avandi. Ya, itu yang disebut dengan research of art. Ya, jadi menemukan keunikan-keunikan kreativitas yang kemudian melahirkan satu jenis karya tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah riset in art, Jadi penelitian dalam seni. Ya, penelitian dalam seni itu adalah penelitian yang melakukan seniman itu sendiri. Jadi kita yang mencipta, kita yang neliti, ya, yang kemudian hasilnya adalah hasilnya karya seni. Jadi orangnya sendiri itu yang terlibat di situ, yang meneliti, yang mencatat, yang mengalami, yang melaporkan, itu orangnya sendiri. Ya. Nah, nanti problem teoritiknya pada soal keobjektifan, ya, terus kemudian kerasionalannya seperti apa. Nah, nanti kita bicarakan seperti apa. Nah, itu seru nanti di hari Sabtu itu kita akan ada seperti itu. Nah, ini yang ketiga ini problem sebenarnya, masih sangat problem karena bukunya juga sebagian juga masih pikiran-pikiran yang sifat teorinya masih sangat embrional karena juga masih baru, ya, rata-rata dikembangkan setelah dekade 90-an, ya, di luar negeri. Di Indonesia baru-baru aja, ya, baru-baru saja ini dibuka program penciptaan seni pun dalam konteks metodologi yang riset in art juga belum disepakati secara utuh. Apalagi kalau orang di luar seni menganggap itu bukan ilmu karena terlalu subjektif di situ. Nah, ini nanti kita omongkan di hari Sabtu. Jadi itu yang nanti kita, dan itu belum kita kalau ngomong penelitian-penelitian yang sifatnya lintas bidang, ya. Penelitian-penelitian nanti yang bersifat interdisiplin, kemudian multidisiplin dan transdisiplin itu seperti apa. Nah, itu akan makin kompleks, ya, karena itu membutuhkan keahlian kita membaca model-model teori-teori di luar seni, ya, itu. Ya, baik, ya, saya teruskan dulu. Nah, sekarang seni rupa itu kita lacak dulu referensinya seperti apa dan bagaimana cara mendokumentasikan dan macam-macam dokumentasi yang ada itu seperti apa. Nah, saya menyarankan pada Anda semua, kita ini harus membiasakan berburu pustaka itu, harus tahu tempatnya di mana kita berburu pustaka itu. Yang secara ringkas saja, ya, yang paling harus dikunjungi oleh para mahasiswa, apalagi yang sudah pasca, itu harus mengenal namanya perpustakaan nasional atau minimal perpustakaan daerah di tempatnya masing-masing. Ya, saya tidak yakin mahasiswa yang kuliah di Surabaya misalkan, apakah pernah pergi ke perpustakaan daerah provinsi misalkan, atau perpustakaan kota di Balai Pemuda itu yang di belakang itu, apa pernah masuk misalkan. Andaikan masuk, apakah juga sering, ya, apa pernah sering terus membaca di sana, ya. Terus perpustakaan-perpustakaan yang lain, perpustakaan-perpustakaan museum misalkan. Nah, itu banyak data yang mungkin di universitas di mana mahasiswa belajar tidak ada, ya.
Jadi Perpustakaan Nasional dulu sering saya kunjungi, kalau ke Jakarta sering mampir karena terutama untuk buku-buku lama ya, buku-buku awal abad 20, ya abad 20 itu banyak ada di sana ya. Jadi saya sering datangi dan mengenal petugas perpustakaan langsung aja, Pak, buku yang tahun sekian tentang ini di mana tempatnya, di sana, ini langsung. Ya. Lalu perpustakaan perguruan tinggi dalam negeri, artinya selain perusahaan kita sendiri, di mana kita belajar, juga perusahaan eh, di dalam negeri. Ya, perusahaan PT di dalam negeri. Ya, dulu pengalaman saya juga seperti itu. Waktu saya sekolah S3, maka saya masuk perpustakaan Universitas Indonesia. Selain ITB, karena saya belajarnya di ITB, selain ITB tentu setiap hari datang ke perpustakaan, karena kebetulan zaman saya sekolah itu perusahaan ITB bukanya bisa 24 jam ketika mendekati UAS. Ya, jadi kita bisa mendatangi perpustakaan itu pukul 12 malam, 1 dini hari, itu biasa. Ya, selain ITB, saya berkunjung di perpustakaan universitas di Unpad, ya Pajajaran, terus universitas swasta yang lain yang keren-keren di sana, ya di misalkan Parahyangan, di Fakultas Filsafat, itu saya membaca di sana karena bukunya klasik-klasik, tebal-tebal, dan tentu kantongnya mahasiswa tidak cukup kalau mau beli. Dan ya kalau ada barangnya, rata-rata tidak ada, maka kita harus banyak berkunjung. Lalu perpustakaan luar negeri, ya ini memang tidak harus datang ke tempat ya, biasanya sudah ada online ya sekarang ini. Nah, terus kemudian perpustakaan konsulat, ya perpustakaan konsulat. Konsulat ini yang juga penuh buku ya. Contoh kalau di Surabaya itu ada konsulat Prancis, konsulat Jerman, konsulat Inggris, konsulat Amerika, itu juga ada perpustakaan di sana. Perpustakaan Pusat Penelitian, lalu LIPI, Pusat Dokumentasi Habib Yasin. Kalau ini dulu saya hukumnya wajib sekali datang ini karena selain juga merasakan getaran apa itu kekuatan spiritualitas dan semangatnya Pak Habib Yasin dalam mengumpulkan data dari waktu ke waktu, itu dokumentasi yang lama-lama kalau kita belajar melacak arsip-arsip lama itu ya ada di sini. Pusat Dokumentasi Sastra, terutama sastra ya Habib Yasin. Tapi sebenarnya tidak hanya sastra aja yang dikumpulkan Pak Habib Yasin itu. Ya, jadi ini yang membantu kita. Kemudian juga kita pergi ke toko buku, ya melacak buku-buku yang baru, lalu pasar buku bekas, ini juga harus kita akrabin ya di Surabaya, di Bandung, di Jogja, ya itu kita harus tahu itu. Jadi kalau di Bandung dulu saya sering ke Palasari itu karena diskonnya bisa sampai 20%, 25% untuk kantong mahasiswa saat itu sangat membantu. Di Jogja ada apa itu shopping center, ya, dan di Surabaya itu di sekitar stasiun Pasar Turi, kemudian lalu juga di Blauran, ya, itu pasar buku bekas dan bahkan kita punya hubungan ini ya nomor khusus dengan mereka. Termasuk saya di Semarang di Pasar Johar itu saya punya orang-orang khusus itu. Jadi kalau dia menemukan dokumen-dokumen lama itu mesti ngabari saya. Ya, Mas mau ke Semarang enggak? Kalau enggak mau tak kirim aja ke rumah. Itu sering kali gitu. Eh, Kapan tuh saya dapat buku ensiklopedi bekas. Ya, ensiklopedi 31 jilid ya dan masih berbahasa Belanda. Diterbitkan tahun 1941. Ya, itu saya temukan di ini link-linknya orang jualan buku bekas itu. Dan alhamdulillah karena tidak terlalu mahal ya dan saya bisa menjangkaunya ya saya beli. Nah, sekarang ada di rumah. Ya, jadi ini karena kita merasa perlu sekali di situ. Lalu lembaga arsip ya seperti kalau di Jogja di IFA misalkan di IFA Jogja yang dikelola oleh orang-orang muda di sana ya. Jadi Indonesian Visual Art Archive. Itu silakan. Ini menurut saya anak-anak muda yang belajar seni rupa kontemporer terutama harus mengakses ini. Ya, terus kemudian dicemeti, lalu nanti pada saatnya nanti ke tempat saya, ke Rumah Mikir, kemudian di Dikti Art Laboratory, ini di rumahnya Mike Susanto, yang dia sebagai dosen muda yang sangat luar biasa perjuangannya untuk menghimpun data.
dan sangat profesional. Jadi data itu betul-betul dirawat, dikelola, diklasifikasi, ya diidentifikasi dan seterusnya. Jadi saya itu kalau ke Jogja juga mampir ke sini, pasti ke sini ya. Karena dari sanalah kita akan saling mendapat bertukar data di situ. Dan saya kira di tempat di sekitar Jogja juga cukup banyak yang lain ya. Apalagi kalau kita mau berkunjung ke universitas di sekitar Jogja itu ya, itu ada UGM, ada ISI, ada yang lain-lain itu. Lalu berbagai laman akses e-books yang seringkali gratis juga. Lalu e-journal ya. Kalau di perguruan tinggi biasanya juga sudah dilanggankan e-journal internasional itu. Jadi kita tinggal mengakses. Lalu perpustakaan, perpus museum, perpus galeri, perpus rumah lelang, lalu perpustakaan kolektor, dosen, dan seterusnya. Nah, yang paling saya sukai kalau pergi ke rumahnya kolektor. Ya, kolektor itu bukunya banyak dan kolektor sekarang itu kolektor pembelajar, artinya mau membaca perkembangan-perkembangan seni rupa. Ya, jadi perpustakaannya juga banyak. Kita tidak bisa beli buku, mereka sangat gampang karena selain memang punya uang banyak dengan buku sekitar harga. Kalau seni rupa itu bukunya internasional kan tidak ada yang murah, semua mahal semua. Itu 2 juta, 3 juta itu mereka sambil ketawa-ketawa gitu. Dianggap apa itu selilit ya. Kalau kita mikirnya bisa 10 kali gitu ya. Ya, jadi dengan kita ke perusahaan kolektor itu seringkali ada dobelan, kita diberi ya. Kapan itu saya ke Bali ya, di tempatnya seorang seniman besar, dan kebetulan di situ ada bukunya si Nyoman Lempat, ya, tebal sekali bukunya. Dan itu kalau dijual harganya itu 2,5 juta. Ya, jadi buku itu harganya sekitar 2,5 juta. Lalu saya ditanya, Pak Juli sudah punya ini? Loh belum. Ini yang satu untuk Bapak. Wah, itu rezeki nombok mak belak gitu. Bukunya beratnya minta ampun. Jadi itu karena perkoncoan dan jaringan ya. Jadi kalau kita beli sendiri ya tentu ya lumayan berat ya. Ya, untuk mereka sangat sangat ringan itu. Yang berikutnya adalah sejumlah penerbit nasional ya atau internasional. Kalau buku-buku internasional biasanya kalau kita tidak telaten menunggu masuk ke Indonesia ya kita langsung pesan ya lewat jaringan internet, yaitu di Amazon misalkan, penerbit Amazon yang menghimpun banyak buku nasional terutama yang bestseller itu bisa mudah kita dapatkan. Lalu penerbit di Periplus ya, jaringan Periplus, buku-buku import ya yang di Periplus ya itu juga bisa ya. Saya kebetulan punya anggota Periplus itu, Periplus anggotanya, terus kemudian ada yang di dekat kampus Unesa itu ada Periplus, terus kemudian eh, kalau di bandara pas kita menunggu pesawat bisa mampir sebentar lihat-lihat buku yang terbaru. Ya memang tidak ada yang murah, tetapi kalau kita butuh biasanya terus gelap mata dibeli. Jadi itu caranya. Kemudian yang berikutnya itu internet. Ya, ini yang paling murah sekarang ya. Jadi ini yang bisa kita unggah ya, YouTube, Google, Instagram, Facebook, blog dan seterusnya. Itu saya kira tempat kita menggali data. Ya. Misalkan kita belum sempat lihat Artjok ya, sementara kita lihat di YouTube ya. Jadi isu-isunya kita langsung bisa ambil data-data itu di YouTube. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita perlu mengembangkan jejaring. Ya. Jejaring itu penting sekali menurut saya. Hari ini adalah kekuatannya pada seberapa banyak kita memiliki jejaring. Kalau tidak ya sudah semuanya akan jadi mahal. Bukan berarti tidak bisa, tapi menjadi mahal, menjadi sangat lama dan belum tentu kita tahu tempat-tempatnya. Karena kita ada jejaring banyak, maka berburu pustaka itu mengasihkan. Dan kita kalau mendapatkan itu, wah itu exciting sekali. Ya. Baik, yang berikutnya dari jalan-jalan dari berbagai tempat tentu makin hari kan buku di rumah itu makin banyak ya, makin bertumpuk-tumpuk, bahkan sulit saya kelola sendirian apalagi itu, waduh, itu rasanya memang
punya waktu khusus gitu, harus punya waktu khusus, ya. Ini memang ada hikmah di balik Covid itu kita bisa standby di rumah, terus setiap hari cuma masuk di perpustakaan untuk, mengklasifikasi, membaca ulang, bahkan ada tumpukan-tumpukan tuh belum pernah dibaca juga ada. Ya itu mengejutkan saya, tiba-tiba misalkan saya belum lama menemukan, tumpukan tulisan asli Sudarmaji, ya, kritikus top saat itu, tahun 80-an sampai 90-an, Pak Darmaji itu. Itu saya waktu itu masih ingat sekali waktu saya berkunjung ke rumahnya, waktu itu di kompleks perumahan DKI yang masih tahun akhir 80-an kalau tidak salah itu. Saya itu dikasih, satu map yang ada cepitannya itu ya, terus kemudian di dalamnya itu ada tulisan-tulisannya dia yang ketikan pasif ketikan itu, di karbon itu. Jadi saya dikasih karbonnya, dikasih, tindasannya itu. Ya, terus ini dibawa Mas Juli, siapa tahu nanti ada historisnya di situ. Wah, itu akhirnya ketumpuk-tumpuk dengan banyak data, ya pas saya bongkar-bongkar menemukan itu. Wah, itu langsung ya terkesan langsung ini data yang paling luar biasa, Pak. Dan Pak Darmaji waktu itu, sedang menulis tentang, eee, apa itu, seni rupa dunia. Dan 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 yang menarik di situ, dia mengatakan, eee, seni rupa Indonesia itu, jangan-jangan tidak ada di antara isu seni rupa dunia karena, buku belum ada, penulisnya tidak ada, lalu semuanya itu kita ter tercekam dengan kekuatan wacana barat, lalu, spesies pun, dia mengatakan begitu, dibilang spesies pun jangan-jangan seni rupa kita ini juga belum belum ada gitu, dalam konteks barat saat itu. Nah, itu kalau kita membaca pikiran Sudarmaji itu memang harus dikembalikan lagi di era tahun 80, perdebatan, teori seni rupa itu masih sangat didominasi oleh teori-teori seni rupa modern di barat, di Indonesia. Nah, kalau sekarang itu jadi biasa saja sebenarnya. Tapi zaman di era itu ya, pikiran-pikiran yang sangat, tegang seperti itu, menerima teori-teori barat itu sangat terasa sekali. Nah, itu dokumen-dokumen itu mengejutkan dari tumpukan-tumpukan itu. Oke ya, jadi ini gambaran saja, nanti silakan nanti, bisa diakses di sini ya. Sekarang sedang dikembangkan oleh Condro dan kawan-kawan itu untuk mengelola ini omahmikir.id. Mudah-mudahan nanti data-data bisa diakses di sana. Makin hari makin, bisa dilihat secara lengkap. Kemudian, dari data tadi sebagian sudah saya tulis dalam bentuk buku, sebagian hasil dari tulisan-tulisan yang pernah saya publikasi di media, ya di koran terutama, terus sebagian di majalah, sebagian di jurnal, ya itu saya himpun, saya terbitkan. Ya, sebagian juga buku utuh yang memang ditulis secara utuh ya, misalkan kayak Soekarno ini buku utuh. Artinya bukan himpunan tulisan, tetapi betul-betul sengaja menulis tentang Soekarno, kaitannya dengan, eee dia kenapa kok suka mengoleksi seni, dan seterusnya itu ada ceritanya di sini, ya. Dan seterusnya, jadi saya sudah terlibat menulis itu sampai 22 buku ya, 22 buku yang 3/4 saya tulis sendiri, yang sebagian adalah, tim ya. Ini juga yang sudah saya ceritakan kemarin, ya yaitu penulis atau peneliti itu sebaiknya memang di rumahnya siap kamus dengan berbagai istilah, berbagai bahasa ya. Jadi kita tidak cukup hanya kamus Inggris, tetapi juga kamus filsafat, kamus Jawa, kamus Prancis, kamus Belanda, ya kamus Latin, ini kamus Latin, bahasa Latin, ya dan seterusnya. Dengan demikian kita membiasakan diri checking data itu langsung kepada buku yang standar, bukan melalui Wikipedia. Ya Wikipedia itu sebagai awalan, katakanlah sebagai pengantar boleh dibaca, tetapi harus hati-hati karena Wikipedia ditulis oleh orang yang kita tidak tahu kapasitasnya dia menulis di situ. Tapi kalau kita, misalkan ini kamusnya Romo Zoetmulder ini, Kamus Jawa Kuno, terus yang nulis adalah Profesor
Zoetmulder. Wah, ini pasti keren ini. Artinya ini rujukan yang bisa terpercaya karena ini karyanya ahli sastra Jawa kuno, ya Profesor Zoetmulder. Kemudian juga selain kamus, ya juga kamus itu ada macam-macam ya. Ada kamus bahasa sendiri dari hanya melacak kata, maknanya apa gitu aja. Tapi ada kamus yang sifatnya lebih komprehensif ya, lebih dijelaskan, lebih detail, yang merupakan kamus-kamus istilah-istilah khusus, ya istilah-istilah yang terkait dengan bidang ilmu tertentu, misalnya kamus filsafat, kamus desain, kamus seni rupa, ya, itu kalau bisa membeli sendiri ya. Yang saya justru heran sampai hari ini belum pernah menemukan namanya kamus kriya. Ya, jadi kriya itu kalau dibuat kamus istilahnya mulai dari Aceh sampai Papua saya kira menarik-menarik itu. Ya, jadi ini yang mestinya harus diupayakan misalkan kayak Pak Kementerian Dikbud itu Dirjen Kebudayaan, saya pernah matur ini, pernah ngomong itu ke Pak Restu waktu itu, Pak Direktur Kesenian, mestinya harus membuat proyek nasional ya dengan cara bekerja sama pada perguruan tinggi di masing-masing. Ya, misalkan di Siak Kuala, di Aceh itu dikasih tugas untuk menghimpun istilah-istilah seni di lokal itu berapa entry, berapa lema, ya dikasih jatah terus dibiayai. Nanti di Medan, terus di Padang, terus di Jawa itu ada mulai dari Banten, kemudian eh, apa itu di Bandung dan seterusnya sampai Jawa Timur. Itu dikumpulkan oleh perguruan tinggi itu. Nanti semuanya terlibat, semua mendapatkan istilah-istilah lokal, kemudian dihimpun jadi satu. Wah, pasti tebal sekali dan itu akan menarik. Itu pernah saya usulkan, tapi sampai hari ini ya belum kelihatan itu. Padahal itu sangat penting sekali istilah-istilah seni di lokal itu. Nah, kemudian juga apa itu referensi atau data-data itu bisa masih berupa seperti ini ya, berupa tesis, disertasi, atau lembaran-lembaran, naskah-naskah yang masih ketikan, ya itu kita kelompok-kelompokkan di dalam order yang tersendiri begitu ya. Jadi nanti kita masukkan misalkan kayak makalah, lalu brosur, ya itu seringkali kita buang. Ini contohnya ini brosur, leaflet seni rupa. Ini isinya tumpukan itu. Ya. Orang yang nggak ngerti itu maknanya ya dibuang aja. Kalau saya kumpulkan, saya cepit aja di sini. Sehingga nanti itu sebagai sebuah data terhadap suatu peristiwa. Kita tahu bahwa pameran-pameran yang terjadi di era tahun 80 ke belakang, itu kan rata-rata tidak ada katalog yang mewah seperti sekarang. Ya rata-rata ya masih berupa lembaran-lembaran itu, brosur yang sederhana sekali, dan rata-rata hitam putih. Nah itu kita harus open seperti itu, karena itu sekarang jadi data yang sangat penting ya di data-data seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya eh, ini kelanjutan, ini yang tebal-tebal ini disertasi, ya, yang masih bentuknya otentik disertasi. Sebagian ada yang saya peroleh disertasi yang dari teman-teman, ada yang disertasi yang pernah saya bimbing, ya, dan ya, eh, tentu sebagai pembimbing kan dapat ya satu-satu itu dapat dan itu saya selalu mengumpulkan. Jadi mahasiswa saya yang dari S1 S2, S3 yang saya bimbing itu selalu saya mintai satu untuk saya. Ya walaupun ngebok-ngeboki almari, tapi itu bagi saya adalah kekayaan, data. Suatu saat pasti ada gunanya. Ya. Misalkan saja ada mahasiswa dulu yang saya bimbing ya, namanya sahabat itu Sufi Wahyudianto. Ya waktu membuat skripsi ya tentang Homo sapien, ya sapi, ya bukan bukan sapien tapi Homo sapien, Homo sapi maksudnya sapi plesetan dari karena dia anak Madura yang waktu itu dia dia membuat karya ya terus di judulnya itu ya sapiens itu jadi sapi dan Madura itu sangat satu ekologi budaya itu diekspresikan dalam karya seni dan skripsinya saya bimbing waktu itu. Nah kan tidak menyangka kalau anak itu kemudian setelah lulus terus dapat juara UOB ya bahkan di tingkat Asia Tenggara.
Ya itu kan keren banget itu. Setelah dia kejadian gitu, saya itu terus teringat pernah bimbing lalu skripsinya yang ada di rumah saya bukain itu. Jadi, kita kita harus punya positive thinking pada mahasiswa kita, ya. Dari sekian tumpukan ini, pasti ada orang dari sekian ini yang nanti akan jadi berhasil. Berhasil dalam arti memiliki kesempatan menjadi orang terkenal. Ya dan di situ dilihat, dilacak dari waktu studinya seperti apa gitu. Ya jadi ini yang seringkali kita luput untuk, tidak memperhatikan data yang kita kumpulkan. Jadi, seperti itu yang, seringkali merefleksikan diri dan bahkan kalau kita melihat itu bisa gemeter, sebagai pendidik bisa gemeter. Bisa gemeter, bisa teringat masa dia kuliah, terus kenakalannya, kepolosannya, itu terasa banget getaran-getarannya itu. Ya, ini bisa dilacak dari apa yang jejaknya yang pernah bersama-sama dengan kita dulu. Jadi jangan jangan lecehkan data, ya dari hasil begini ini di sini adalah jejak orang pernah belajar di situ. Nah, yang berikutnya, adalah kumpulan-kumpulan buku-buku teori, ya baik, dari dalam dan luar negeri, kemudian juga majalah-majalah seni, ya, yang juga kewalahan untuk mengelola, saya tumpuk jadi nggak bisa karena waktunya sangat. Nah, siapa tahu di antara Anda nanti mahasiswa mau membantu saya, datang ke sini setelah Covid itu untuk, rame-rame mengelola bareng itu. Silahkan aja saya terima kasih. Kemudian ada tekniknya berupa majalah-majalah yang alhamdulillah saya punya tesis ini, ya atau skripsi mahasiswa meneliti katakanlah kalau mahasiswa desain meneliti cover-nya. Oh, ternyata Pak Juli mati lagi. Tes. Maaf Bapak Ibu, ini sepertinya Pak Juli gangguan internet lagi. Halo Pak. Tes. Halo? Suaranya Pak Juli Suaranya hilang. Pak, suaranya Pak hilang. Share screen-nya mati Pak. Hilang. Halo? Halo, share Oh, screen. sudah. Oke, share screen lagi Pak. Sudah ini ya. Sudah Pak. Ya. Wah, ini ada gangguan Stephanie Rojim lagi. Ini tadi mana ini? Oke, sampai ini ya, sampai ya ini. Oke, jadi itu Kok belum berubah share screen-nya? halo ya. Kemudian yang berikutnya ini sudah berubah? Sudah. Ke terakhir. Sudah berubah ya? Iya, Ya. Pak. Ya, Review ya. Pak. Review Pak. Ya, ini saya ini kok enggak. Review. Ah, oke Pak, itu Pak. Oke. Sudah ya? Nah, ini katalog ya. Jadi katalog karena almari katalog sudah tidak muat, sekarang ini sebagian sudah saya pindahin saya belikan ke kotak plastik, kotak box begini. Ini sudah terhimpun per wilayah itu. Ini Jawa Timur. Ya, misalkan Jawa Timur saya masukkan di dalam box. Sehingga anak-anak kalau mau riset tentang peristiwa pameran di Jawa Timur, ya tinggal ini di box nomor sekian, ya, tinggal lihat di sini. Nah, kalau yang saya kasih tanda-tanda itu biasanya saya pakai riset itu. Saya pas lihat-lihat data itu saya kasih tanda. Ya. Dan itu selalu begitu dan di kotak-kotak yang lain nanti dulu berantakan seperti ini. Sekarang sudah sebagian ada di box-box. Sudah ada nama-namanya. Dan itu tentu butuh ruangan, butuh tata kelola yang tidak mungkin sendirian sesungguhnya, ya. Jadi ini
katalog itu adalah data, menurut saya data primer ya, sebelum ditulis menjadi riset, sebelum ditulis menjadi buku, maka peristiwa seni itu jejaknya ya ada di katalog. Ya. Ada di katalog itu jejak, paling tidak di situ memuat informasi tentang seniman, ya biodatanya, sekalipun singkat ya, terus kemudian karya, sekalipun juga tidak semuanya, ya terus lalu tulisan kuratorial, ya makna peristiwa itu seperti apa, itu bisa kita lacak di katalog. Ya. Bahkan juga bisa dijadikan topik penelitian, katalog itu. Jadi misalkan meneliti atau yang ini penelitian peristiwa seni selama 1 dekade, katakanlah itu, dekade 80-an di Surabaya. Wah, itu sudah skripsi ampuh itu, ya. Ini tapi sekali lagi kalau kita tidak punya datanya terus gimana? Padahal kalau kita sudah punya seperti ini, problem itu bertumpuk-tumpuk itu. Problem di depan mata itu banyak sekali topik riset itu. Ya, jadi rahasianya kalau kita memiliki referensi sama buku, sekali lagi data atau katalog dan yang lain-lain itu, problem penelitian itu bertumpuk-tumpuk, datang otomatis saja karena kita selalu mendapatkan persoalan di situ. Terus clipping, ya clipping ya, ada clipping pendidikan, seni budaya dan seterusnya yang kita himpun, kita jilid, ya itu kita kumpulkan dan itu nanti di sana kita juga bisa melihat-lihat itu. Ya. Saya juga seringkali kalau mau menulis itu referensi saya dipancing dari clipping-clipping. Jadi clipping-clipping saya olah-alik gitu dengan skimming itu ya, membaca cepat, skimming ya. Nah, itu tiba-tiba muncul imajinasi itu, wah gitu. Jadi ada pancingan-pancingan itu. Kalau kita enggak punya ini, mancingnya siapa yang mancing itu? Jadi ini sebagai pancingan di situ. Ya, termasuk majalah-majalah, jurnal-jurnal seperti Jurnal Panggung, Mudra, Majalah Basis, lalu ini jurnal dari IKJ, yang saya alhamdulillah sampai hari ini dikirimin rutin oleh teman-teman IKJ. Ya karena kalau tidak dikirimin saya ingatkan, apa yang nomor terbaru belum terbit ya, gitu, terus dikirim. Gitu. Padahal tidak bayar itu. Ya, terus kemudian ini adalah bukti majalah-majalah kuno yang saya kumpulkan. Ya ini foto-foto yang ada di laptop saya klik aja, saya print screen, saya tunjukkan ke Anda. Jadi kalau di data majalah lama saya klik, ya maka muncul ini. Ini sebagian aja, ya ada mulai dari Kebudayaan Timur, Koran Asia Raya, lalu Suara Asia, Surat Kabar Merdeka, dan seterusnya. Ini konten-kontennya. Nah ini memang kadang-kadang membaca pun pakai Suryakanta itu, kaca pembesar. Jadi karena tulisannya sudah lamuk-lamuk gitu ya, agak burak gitu. Ini saya membaca itu sambil di atasnya saya kasih kaca pembesar itu untuk membaca kalimatnya itu. Wah itu asik semua, itu tanpa terasa sudah tengah malam, tanpa terasa waktu itu sudah begitu cepat gitu ya. Jadi ini asik membaca data itu. Yang berikutnya ini apa? E-books misalkan. Ini kalau saya buka di folder data, e-books dan e-journal. Ini kelihatan ya ini datanya. Ya, di data Tridharma itu saya di data e-books dan e-journal klik. Lalu e-book 2020 yang saya peroleh tahun 2020 itu banyak sekali. Ini sebenarnya masih ada di bawah itu masih banyak. Ya. Itu tinggal baca, tinggal klik aja kita akan yang mana yang penting. Ya. Itu kalau saya tertarik, itu biasanya saya keluarkan, saya pilih terus saya print out, saya jilid ya dan Om Condro itu yang sering nangani, yang saya minta bantuan untuk mengeluarkan itu. Jadi maksud saya itu pada mahasiswa ya. Jadi kalau pinjam buku saya, mau memfotokopi, memang sebagian itu sudah di file secara soft file di sebuah fotokopi langganan kita, terus nanti saya mengirim cover yang dipinjam itu ke Condro, dari Condro itulah kemudian Condro mengatakan bahwa buku itu sudah pernah dikopi, artinya ada filenya di sana, di fotokopian itu. Tinggal mengeluarkan. Jadi saya tidak lagi
bawa buku fisik lagi dari rumah. Sudah seperti itu karena sudah banyak yang terkumpul yang di fotokopian itu, soft file-nya. Ya, agar itu sudah diskenario sejak dulu oleh Condro itu. Saya alhamdulillah dibantu Condro itu. Jadi itu pun kita juga tidak nyari bati ya, malah nyari kesel ya. Jadi mahasiswa silahkan aja langsung hubungan dengan Condro. Toh oleh Condro seringkali disuruh ambil sendiri di tukang fotokopi ya yang ditunjuk oleh dia. Ya, jadi kalau saya memang tidak bisa membaca e-book ya, artinya kurang suka kalau membaca langsung di layar itu karena matanya seringkali pedes gitu kalau terlalu lama. Maka seringkali saya keluarkan, saya cetak. Ya biar dianggap orang jadul ya enggak apa-apa, yang penting kan dibaca. Ya, ya memang keluarkan dana tentu ya, tetapi ya apa boleh buat dong, memang saya bisanya seperti itu. Nah, tapi intinya bagaimana buku-buku itu kita kumpulkan dan ternyata juga jumlahnya sudah ribuan ya, kalau dihitung itu ribuan. Bahkan mungkin sudah lebih dari 2.000 untuk e-book ya. Karena yang sebagian saya dapatkan ya dari tukar-menukar ya. Jadi kalau saya akreditasi biasanya itu saya membawa katakanlah 10 judul. Saya ke teman-teman, "Ayo tukar-tukaran buku e-book." Nah, akhirnya saya memamerkan 10 judul, pulang membawa 50 judul. Jadi itu kan akhirnya banyak itu. Nah, ini karena kita bergaul dengan teman-teman itu. Yang berikutnya e-book ya, kalau dikeluarkan ya kayak gini. Jadi e-book itu kalau kalau dikeluarkan misalkan kalau ini saya klik gitu ya, ini judul After Modern Art ini kalau diklik itu ada isinya itu. Ya, ada isinya. Eh, jadi di buku-buku ini semua sudah dalam bentuk fisik ya di rumah ya. Jadi ada buku-buku tentang sejarah, tentang sejarah lagi ya. Kalau saya suka sejarah ya, sehingga buku-buku tentang sejarah saya nomor satukan untuk di print out itu. Kemudian buku-buku tentang teori penelitian ya. Ini misalkan artistic research ya. Terus kemudian buku ini kumpulan dari teori-teori penelitian seni ya. Ini terutama research in art ya. Ya, terus kemudian juga handbook ya tentang interkultural ya. Jadi penelitian seni yang bersifat interkultural. Jadi itu juga punya metodologi sendiri ya. Ya, ini bentuknya semua e-book, tapi semua ini sudah dalam bentuk cetakan karena ini saya baca. Dengan demikian saya mesti harus saya cetak dulu. Berikutnya data yang berikutnya adalah data-data berupa video dari YouTube. Ya, misalkan saya kumpulkan misalkan dari Historia. Ya, jadi dari Historia itu apapun saya download. Ya entah saya perlukan entah tidak, pokoknya dari Historia, dari kita masuk ke YouTube, kita ketik Historia, maka di situ banyak YouTube menarik. Ya, konten-kontennya itu, ya itu saya kumpulkan. Ya, misalkan ini tentang Bung Karno berdiri di Aljazair, ini berkisah tentang patungnya Mbak Dolorosa Sinaga yang didirikan di Aljazair. Karena di Aljazair pernah punya hubungan diplomatik dan persahabatan dengan Presiden Soekarno. Sehingga mengesankan di sebuah tempat di sana itu didirikan patung Soekarno. Dan dibuat oleh seorang pematung Indonesia, namanya Dolorosa Sinaga. Ya, beliau ini dosen IKJ, ya, mantan dekan di Fakultas Seni Rupa. Nah itu diwawancarai, Dolorosa Sinaga diwawancarai oleh Historia. Gitu. Ya, kemudian dan seterusnya ya. Jadi kita bisa berselancar di dalam ruang sejarah dengan imajinasi yang cukup komprehensif. Dari situ penjelasan-penjelasan dari orang-orang ahli. Ya misalkan ini orang yang ahli Tan Malaka, penulis yang luar biasa, Pak Henry Apose itu, yang diwawancari oleh Mas Beni dari majalah Historia. Ya ini orangnya. Ya itu dia menjelaskan tentang Tan Malaka, tokoh Republik yang misterius, ya, yang sebenarnya dia sangat oke dengan Soekarno, tetapi perbedaan pandangan politik, ya, itu membuat orang ini
apa itu kayak kayak hantu aja di di Indonesia ya. Tapi sebenarnya sangat brilian. Ya, salah satu buku yang ditulis oleh beliau adalah Madilog, ya, material ideologi apa itu lognya itu ideologi ya, Madilog. Ya. Itu bukunya Pak Heri Aposi tentang Tan Malaka itu 4 jilid ya. Yang 4 atau 5 sampai jilid ke-5 ya. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan seterusnya. Ini juga YouTube ini juga data ya yang memberikan perspektif yang berbeda dari orang-orang yang seharusnya bicara di situ. Misalkan kayak Diponegoro, dia mewawancarai Mas Beni ini mewawancarai si Peter Carey, Profesor Peter Carey, ya Peter Carey yang meneliti khusus Diponegoro. Ya, jadi ahli Diponegoro itu sejarawan Inggris namanya Peter Carey. Sekarang mengajar di Universitas Indonesia. Ya, itu bercerita tentang Diponegoro karena dia concern penelitian khusus tentang Diponegoro. Dan berikutnya adalah data-data yang apa ya, yang sifatnya foto, ya teks. Ya. Misalkan ini saya klik dari data saya dari Arjok dokumen 2018 ya 2018 sini ya. Nah, itu tentu foto sama teks-teks kurasinya, lalu judul-judul karya ya itu saya klasifikasi di dalam folder sendiri. Dan sebagian sudah saya keluarkan sebagai data riset. Ya, jadi yang ini saya lihat lagi, terus kemudian ada yang saya analisis, itu saya ambil, saya copy paste, bukan saya hilangkan dari sini, tapi saya copy paste. Jadi ada yang berikut, ini kan data kasar, himpunan data kasar. Nanti ketika sudah jadi penelitian, sudah data yang sudah dianalisis, itu di folder yang lain lagi. Gitu. Jadi ini caranya. Jadi kalau kita ke lapangan itu apapun aja yang tampak di kita potretin. Nanti dari sekian banyak itu mana yang paling kita perlukan. Terus kemudian dokumentasi karya itu sebaiknya kita membiasakan sudah mengklasifikasi per orang. Jadi misalkan ini karya-karyanya Sadali, kita himpun dalam satu folder sendiri. Ya, tentu harus dilengkapi dengan judul apa karya-karya ini harus dilengkapi dengan judul, ukuran, media dan seterusnya, tahun penciptaan, ya itu harus lengkap begitu. Kalau di laptop saya yang asli ada itu tulisannya itu. Ya kan ini hanya untuk sekedar memberi contoh bahwa kita sebagai peneliti seni rupa ya itu harus memiliki himpunan-himpunan karya masing-masing seniman. Ya paling tidak seniman-seniman yang sudah punya nama besar itu kita punya. Kalau yang nama besar saja tidak punya, bagaimana yang belum punya nama gitu loh. Jadi paling tidak nama-nama yang masuk di sejarah itu karya kita kenali, karyanya kita kenali. Syukur kalau kita lihat aslinya. Ya. Jadi kalau kita lihat aslinya akan alhamdulillah, tetapi kalau tidak pun paling tidak foto kita tahu. Jangan sampai kalau kita lihat ini kita tidak tahu ini karyanya siapa, tidak dikasih nama, kita tidak tahu namanya. Nah, dengan banyak melihat itu, mata kita terlatih. Oh ini karyanya Sadali, ini karyanya ini, gitu. Ya, itu karena kita punya data sehingga kita mudah mengidentifikasi. Terus kemudian juga data-data berupa foto, ya foto-foto lama, ya misalkan ini Raden Saleh, ini orangnya, ini rumahnya, ya, itu rumahnya masih gagah di Cikini, ya sekarang jadi rumah sakit Cikini, ya masih besar dan Raden Saleh penampilannya memang seorang ningrat ya dan masih seperti ini ya. Ini nanti kita bisa membaca dari foto itu maknanya apa. Ya, di akhir abad 19 ada orang Jawa di Batavia punya rumah sebesar ini. Maknanya apa itu? Itu kan kita kita langsung wah ini berapa ya bayarnya? Berapa harga lukisannya? Wah, berapa jumlah pembantunya? Bisa sampai begitu asosiasi kita terhadap melihat ini, rumah ini, ya kan? Nah, ini pasti berapa luas apa tanah yang dipakai di situ. Ya. Sampai hari ini pun rumahnya masih sangat bagus terjaga ya, tetapi
dari sini kita bisa mengembalikan lagi pada zaman itu, ya akhirnya kita bisa memaknai posisi seniman Raden Saleh saat itu. Hanya melihat dengan ininya aja, melihat bangunan di mana dia tinggal, oh itu kita bisa ini, bisa memaknai, reputasi sosial, kultural Raden Saleh di antara orang-orang, Belanda di Batavia saat itu. Termasuk pernah 20 tahun di Eropa, kalau diisukan pernah 20 tahun di Eropa, karya-karyanya dikoleksi oleh istana-istana, kerajaan-kerajaan di negara-negara Eropa. Kalau kemudian dia punya rumah sebesar ini, menjadi terpercaya, kita menjadi percaya fakta itu. Tapi kalau kita sudah, oh ini seniman ini diakui di Eropa, koleksi karyanya dikoleksi oleh istana-istana, lalu rumahnya kecil di gang kampung, itu siapa yang percaya gitu ya. Tapi begitu kita ada ini, wah ya ya bisa dimaklumi itu. Nah ini korelasi antara apa itu foto dengan konteks atau makna di balik foto itu. Ini juga misalkan data seni rupa itu, kalau kita tidak punya bukunya, ya paling tidak pernah membaca-baca di perpustakaan, kalau perpustakaan ada. Ya buku koleksi Soekarno, ya koleksi Presiden Soekarno. Ya jadi, sekarang bukunya itu, ada 5 jilid, konon sudah ada tambahan 1, tetapi yang 1 itu, tidak banyak orang yang memiliki. Ya jadi ada 5 jilid yang pernah dihimpun ya, bertambah ya, awalnya Dolah, setelah itu Dolah waktu itu jadi Dolah pelukis istana, ya membantu Soekarno merawat karya-karya koleksinya, terus kemudian setelah itu, diganti setelah Dolah bekerja di istana 10 tahun, diganti Lim Man Fong. Ya Lim Man Fong diasisteni Lim Basin. Ya menambah buku, ya menjadi 3, ditambah 3 berarti semua 5. Ya ini, dari sini kita akan tahu, sejarah seni rupa Indonesia ya dari waktu ke waktu melalui koleksi Soekarno. Sekalipun itu mungkin ya tidak meng-cover seluruhnya, paling tidak dari situ, highlight-nya, hal-hal yang penting, yang pokok, yang utama, yang terjadi dalam sejarah itu ada dokumentasinya, itu ada di buku Soekarno gitu. Jadi ini ada juga di Rumah Mikir buku ini ya. Kemudian, foto-foto tentang Soekarno misalkan itu, ya, yang terkait dengan seni. Ini kan Soekarno ketika itu berkunjung ke ASRI ya, di belakang ini adalah, RJ Katamsi, ya, yang berkunjung ke ASRI Yogyakarta. Kalau kita banyak membaca data, maka ketika Soekarno berpose seperti ini, kita langsung tahu background-nya itu lukisannya siapa, kita langsung tahu dengan apa itu, kekhasan coretannya, itu kita langsung tahu, oh itu Sujoyono itu, ya. Dan itu adalah karya-karya yang saya sangat suka sekali, karena ekspresif, ya, terus spontanitasnya kena, dan karakter orangnya kena. Dan ini per orang itu ada nama-namanya ini. Per orang yang hadir di dalam lukisannya Sujoyono itu ada nama-namanya, satu-satu itu, ya. Oke, yang berikutnya, foto yang lain terkait dengan Persagi. Ya, kalau kita sering kali ngomong Persagi, Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia, ya kita harus sedikit banyak juga mengumpulkan foto-foto tinggalan dia, jejaknya. Paling enggak tokohnya yang paling agitatif ya, yaitu Sujoyono ya. Terus kemudian pernah tahu markasnya. Ini markas, bukan markas ya, ini tempat, ruang pamer yang dulu dipakai, Batavia Segenskring ya di sini. Ini sekarang masih ada utuh gedung ini, ya seringkali juga dipakai berbagai fungsi, berganti-ganti orang yang memakai ini mungkin nyewa ya, saya enggak tahu karena, sekarang sudah tentu menjadi cagar budaya ya, dan yang terakhir enggak tahu dipakai apa, saya sudah lama enggak lewat sini. Ya, dan ini, intinya masih ada ya, dulu mantan, tempat ini Batavia Segenskring. Dan foto-foto lain ya, foto-foto lain yang terkait dengan aktivitas, Persagi. Misalkan habis rapat, terus kemudian dia foto, ini juga ada nama-namanya satu persatu. Ya, ini salah satu karya Persagi, yaitu karyanya Sujoyono. Nah, ini juga kita
melacak ke buku-buku yang terkait dengan konteks seni rupa dalam artian sejarah yang lebih global ya, tentang Indonesia, ya saya kira, semua kalau kita mengaku orang Indonesia sedikitnya harus membaca bukunya Sartono Kartodirjo, jilid 1, jilid 2. Ini akan sangat, berbeda dengan penjelasan di Sejarah Nasional versi pemerintah yang 6 jilid ya. Jadi 6 jilid di sini dan Sartono karena ini tidak puas waktu itu penulisan di sini Sartono tidak puas, terlalu pemerintah sentris, apalagi kalau pemerintah itu waktu itu juga Orde Baru ya dan terutama yang jilid, modern setelah merdeka sampai ke belakang itu sangat 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 Orde Baru perspektifnya. Nah, Sartono tidak puas waktu itu, lalu dia menulis, sendiri ya sejarah, eee Indonesia baru 1500 sampai 1900 dan jilid kedua disambung sejarah pergerakan nasional. Dari sini kita sebenarnya nanti akan bisa membaca sejarah pertumbuhan seni modern di Indonesia, paling tidak di awal abad 20 itu. Kita bisa mengkorelasikan dengan peristiwa, perjalanan bangsa itu di abad itu. Jadi sumbernya ya dari sini. Termasuk bangkitnya kelas-kelas terpelajar, kelas elit di Indonesia awal abad 20 yang kemudian mendorong terjadinya apa yang disebut dengan polemik kebudayaan, lalu Sumpah Pemuda, sampai akhirnya ke proklamasi. Ya itu bisa dilacak dari buku seperti ini, munculnya elit modern Indonesia. Lalu munculnya teosofi, nasionalisme dan elit modern di Indonesia. Lalu ini tentang Budi Utomo ya. Itu bisa dibaca dari situ, oh ternyata gejolak pemikiran zaman itu, perdebatannya seperti itu, tokoh-tokohnya seperti ini, latar belakang keterpelajarannya seperti ini, latar belakang sosialnya seperti ini, makanya kita bisa membaca jalan pikirannya di situ. Ya. Dan seni rupa juga bisa kita lacak melalui seperti ini. Ya, jadi itu yang seharusnya kita lakukan. Nah ini buku-buku yang sudah langsung masuk ke perdebatan kebudayaan. Ini bisa dibaca dari buku K. Miharja, Polemik Kebudayaan dan tentang cita-cita seni rupa Indonesia itu seperti apa, itu sudah ditulis oleh Sujoyono. Dan Sujoyono nulisnya memang di majalah-majalah yang saat itu terbit ya, yang kemudian dihimpun dalam satu buku yang judulnya Seni Lukis, Kesenian dan Seniman. Mahasiswa seni rupa menurut saya harus membaca 2 buku kecil ini, ya. Dan ini adalah kitab kuningnya seni rupa, ya, kitab kuningnya seni rupa Indonesia modern. Ya, ini adalah pikiran besarnya, perdebatan politik kebudayaannya secara besar di dekade 30-an, ya. Kemudian Sujoyono di akhir dekade 30-an, 1938 dia mendirikan Persagi. Ini relasinya dengan perdebatan ini dekat sekali. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa memaknai berdirinya Persagi itu. Terus juga data-data muncul di buku-buku yang ditulis oleh peneliti-peneliti lain yang terkait dengan persona-persona tertentu, misalkan Raden Saleh. Itu ada sejumlah buku yang sudah muncul tentang Raden Saleh. Ya, buku yang pertama saya kira bukunya ini, Baharudin Marasutan, kemudian yang ini Raden Saleh ini dari hasil disertasi di Jerman yang diindonesiakan. Kemudian setelah itu hasil penelitiannya Werner Klaus tentang Raden Saleh. Ini bukunya tebal di Perpustakaan Seni Rupa ada ini. Ya harganya 1.300.000. Ya kemudian ini juga dari hasil disertasi Raden Saleh. Nah, terus kemudian ada tulisan-tulisan tentang Raden Saleh yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah Indonesia ya yang dihimpun di dalam buku kumpulan tulisan di sini. Ya. Terus kemudian majalah-majalah lama itu akan kita mendapatkan banyak tulisan-tulisan penting ya yang mungkin di dalam sejarah belum pernah ditulis. Ya kata-kata itu, pernyataan-pernyataan itu kita dapati dari majalah lama. Misalkan ini Suromo ya itu pernah menulis seni lukis Indonesia Baru. Yang dimaksud baru di situ apa? Itu dijelaskan di dalam tulisannya di situ. Memang saat itu belum ada kata-kata kontemporer. Ya, jadi kata-kata kontemporer itu baru diucapkan secara ramai di wacana seni rupa Indonesia itu kan setelah 80-an, 90
akhir itu baru kata-kata kontemporer itu mulai ramai dibincangkan itu. Tapi sebelumnya menggunakan Indonesia baru, ya termasuk si siapa itu Pak Sanento Yuliman juga menggunakan istilah seni rupa Indonesia baru yang diterbitkan DKJ itu. Terus seni rupa modern juga harus dilacak melalui dokumentasi foto seperti ini. Ini adalah tahun 50-an di ITB waktu itu masih awal pertumbuhan ya. Kelasnya ya sangat barat sekali, melukis dengan easel dan seterusnya. Ya, lalu kemudian ini Astri ya, di Astri masih menggunakan rumah-rumah gitu ya warnaannya, tetapi dari orang-orang ini akhirnya mengalir tokoh seni rupa Indonesia. Padahal di Asri itu orang yang tidak pendidikan sarjana apapun, ya di awal berdirinya Asri itu. Jadi orang yang tidak pernah pegang ijazah kecuali RJK Tamsi ya. RJK Tamsi itu punya akta pendidikan seni guru gambar ya. Yang tidak punya ya Hendra Gunawan seniman, lalu siapa lagi Kusnadi juga tidak sarjana, kemudian yang di awal-awal itu semuanya seniman yang memang waktu itu didorong oleh Soekarno untuk membuat suatu universitas yang memiliki kreativitas yang berkepribadian Indonesia. Maka disebut dengan ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Itu embrio dari berdirinya Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Nah, kemudian sumber-sumber data yang menurut saya mendasar dalam konteks sejarah Indonesia itu memang tidak lepas dari bukunya Raffles ya. Ini buku aslinya ini, The History of Java, ya Thomas Stanford Raffles. Ini yang buku yang sudah diterjemahkan, Ya kalau bisa dua-duanya dimiliki, ya paling tidak terjemahannya ini sudah dibaca. Ini buku perjalanan Raffles ya, keliling Jawa, menemukan berbagai situs-situs sejarah yang kemudian akhirnya sejarah itu bisa terungkap ya berkat dari kegigihan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles ini. Ini salah satu buku yang menurut saya penting juga yang kita dengan membaca ini kita akan tahu betul perjalanan bagaimana manusia Nusantara itu manusia yang sangat cerdas ya, dengan banyak berinteraksi dengan kebudayaan-kebudayaan luar, ya dia tetap bisa berkreasi dan melahirkan satu inovasi-inovasi. Sebenarnya inovasi itu sudah dicontohkan nenek moyang ya sejak dulu itu. Ya, jadi bukan sekarang saja kita bukan bangsa yang tidak bisa inovasi loh. Nenek moyang kita sudah mengajarkan awal membuat perahu, senjata, ya membuat kain. Ya, kalau kita riset kain saja, budaya tekstil Nusantara itu dengan teknik mulai dari apa saja ada itu. Di Eropa mana ada itu. Sampai akhirnya batik dan seterusnya itu. Itu betapa rumitnya. Batik saja sudah kita menghabiskan umur untuk melajari batik. Belum yang songket, ya, belum yang lain-lain. Ya, teknik-tekniknya itu sangat khas dan simbolik gitu. Dan dihubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Nah, itu luar biasa dan itu bisa dicapai oleh kreativitas inovasi manusia Nusantara. Nah, ini seringkali juga andaikan ada mata kuliah itu ada kecil sekali 2 SKS atau semester dapat sekali stok kesempatan mengetahui beribu-ribu data yang mestinya kita pahami tetapi kita masih kalah dengan apa yang kita mestinya hari ini kita kejar gitu. Sementara yang dulu-dulu prestasi-prestasi masa lalu kita tidak pernah paham seperti itu. Kita paham tentang keris saja sudah kita bisa sangat luar biasa itu. Kenapa? Karena keris itu ada fisikanya, ada metalurginya, ya, pengetahuan bahan, ya, peleburan berbagai biji bahan-bahan yang dipakai keris itu membutuhkan pemanasan yang tidak main-main, ya. Dan
akhirnya keris menjadi senjata yang memiliki, kalau orang yang nggak ngerti dianggap memiliki kesaktian, padahal sebenarnya itu bisa dipecahkan secara ilmu pengetahuan modern ya, karena campuran-campuran berbagai mineral atau biji-biji besi yang ada di situ, itu melahirkan satu benda yang tidak main-main di sana itu. Nah, itu suatu ketinggian dari ilmu pengetahuan Nusantara. Ya, jadi ini kalau kita membaca ini kita sadar, kita ini hidup di dalam satu wilayah budaya, ya kita punya modal budaya yang luar biasa kaya, bukan kita kembali ke romantis ya. Ya, jadi ini harus sadar dulu kita. Kita ini orang-orang yang pernah berjalan sedemikian jauh. Ya. Jadi misalkan Hindu datang kita sudah menjadi manusia yang canggih. Buddha datang sudah. Islam apalagi belakangan baru abad ke-7 mulai rombongan awal ya. Terus itu kita sudah ada Sriwijaya ya. Terus kemudian abad 12 ya, mulai ada penyebaran agama Islam di Jawa itu, kita punya kerajaan besar namanya Majapahit. Ya. Jadi artinya dari luar itu berdatangan, kita sudah jadi bangsa yang siap menerima, berdialog di situ. Ya, ini kan luar biasa. Makanya oleh Dennis Lombard ditulis 3 seri ini. Silang budaya, artinya pertemuan arus dari luar dan dalam, melahirkan satu sinkretisme yang cerdas. Ya, ini harus dibaca dan harus dimiliki saya kira. Kemudian buku yang lain ya, referensi seni rupa itu, kalau yang lama-lama itu harus dibaca juga, ini bukunya Claire Holt ini, Art in Indonesia, Continuities and Change. Jadi seni di Indonesia, ya continuities and change. Jadi keberlanjutan dan perubahannya. Ya. Yang menarik kita harus ini ya, curiga judul itu, misalkan Art in Indonesia. Kenapa Indonesia? Gitu. Jadi tidak ya. Jadi Art in Indonesian atau Indonesian Art. Ya. Kalau ada di balik Indonesian Art dan Art in Indonesia itu berbeda maknanya. Ya, kenapa Claire Holt menggunakan Art in Indonesia? Jadi seni di Indonesia, Indonesia lebih dimaknai geografis di situ. Ya, jadi tempat di mana seni itu diciptakan. Ya, jadi lebih bermakna tempat, spasial di situ. Seni di Indonesia, artinya Indonesia itu spasial. Tapi kalau Indonesian Art, di situ dalam bahasa Inggris menunjukkan kepada aktivitas orang. Jadi lebih ke subjeknya itu orang. Kalau ini subjeknya lebih kepada geografi, ya lebih kepada spasial. Kalau Indonesian Art itu lebih kepada orangnya yang aktif di situ. Karena di situ adalah orang-orang Indonesia yang berkreasi seni. Kira-kira kalau diterjemahkan agak panjang seperti itu maknanya. Jadi dengan judul itu artinya kalau Claire Holt ini lebih kepada membahas tentang benda-benda yang dikreasi di Indonesia, budaya-budaya yang dikreasi di Indonesia dengan berbagai relasi-relasi kultural dan kepercayaan yang ada di situ. Tapi kalau Indonesian Art adalah orang-orang Indonesia yang kreatif di situ, yang mampu ya keluar sebagai pemenang dalam rangka untuk eksistensi, membangun identitas kultural di situ dari waktu ke waktu. Ya. Nanti ada buku yang judulnya itu Indonesian Art itu, Art of Indonesia itu seni ya, tentang Indonesia. Artinya kalau di sini, kalau ini di ada in itu berarti lebih spasial. Tapi kalau Art of Indonesia itu lebih memperlihatkan tema-tema yang spesifik tentang Indonesia. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu kita judul aja sudah punya, kita bisa memperkirakan buku itu nanti akan bahasa apa gitu. Ya, beda dengan bahasa Indonesia itu ya. Ya ini dalam bahasa Inggris ada kode-kodenya seperti itu. Lalu juga di sini ya ada of di sini juga of di sini, Court of ya, jadi Court Art of Indonesia. Ya, itu juga begitu. Ya, jadi harus dibaca hati-hati makna dari judul itu. Nah ini Art of Indonesia lagi, ya. Kemudian batik, ya. Lalu tekstil of Timor, ya. Textiles of Timor, ya. Island in the Woven
besi. Ya, jadi ini buku tentang tekstil. Ya. Terus kemudian yang ini tentang kriya, ya artinya seni tingkat tinggi yang melahirkan benda-benda khas yang khusus, ya yang memang diciptakan karena ada dorongan-dorongan spiritualitas di sana. Tidak sekedar fungsi, tetapi ada dorongan-dorongan spiritualitas. Kemudian buku-buku yang lain yang juga getol saya kumpulkan adalah buku hasil penelitian sebagai sumber data. Ya, jadi misalkan buku tentang arkeologi Islam Nusantara. Ini hasil tulisannya Pak Chandra Sasmita. Ya, kemudian buku hasil disertasinya si Nanang Rizali, Nafas Islam dalam Batik Nusantara. Lalu seni hias pura dalam jagat raga. Ini juga hasil penelitian. Lalu hasil disertasi semiotika dan filsafat wayang. Lalu kajian estetika relief candi di Borobudur ini di Jawa Timur. Ini hasil penelitian teman-teman dosen di arsitektur ITS. Lalu ini disertasi orang Perancis tentang wayang golek yang sudah diindonesiakan. Judulnya Raga Kayu Jiwa Manusia. Ini saya kagum dengan disertasi ini, sangat detail. Artinya dia riset betul-betul, wah betul-betul langsung masuk ke sumber-sumber primer, mewawancarai ratusan dalang, ya langsung masuk ke dari daerah ke daerah di Jawa Barat. Ya, maka melahirkan satu disertasi yang luar biasa. Kemudian lalu eksotisme ke budaya, kemudian transformasi bentuk dan makna ragam hias Indonesia. Ini juga hasil riset semua. Ya. Juga ini ya, yang lain-lain masih banyak sekali. Jadi ini bidang saya itu sebenarnya fokus ke seni rupa modern kontemporer, tapi saya juga mengumpulkan ya karena tidak bisa dipahami seni rupa modern kontemporer Indonesia itu kalau kita tidak kenal yang lama. Karena kita itu continuous changing tadi ya, continuous changing. Jadi keberlanjutan juga ada perubahan. Internetnya mati lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini internetnya Pak Juli error lagi sepertinya. Padahal, halo Pak. Ya, padahal pedot lagi. Padahal pedot lagi. 50 Mbps. Padahal 50 Mbps ini kayak harus gitu. Dibeli sama Telkomnya bisa Pak. Berarti. Bener kok suaranya yang Sudah bisa lihat lagi nih. Screen-nya belum Pak. Belum. Screen-nya belum. Aduh, memalukan 50 Mbps. 50 Mbps. Dibeli Pak sama teknisinya besok. Ya, tak beli betul kan itu. Ya. Ya Pak. Ini sudah jam 9 lah Pak ya. Ya, yang sebentar lagi. Tinggal dekat. Oke. Dekat sudah hampir habis. Ini ya ini buku-buku yang terkait dengan politik ya, seni dan politik ya. Yang dulu oleh Pak Harto membeli buku ini kucing-kucingan ini. Jadi membaca tulisannya Jubar Ayub ini tokoh Lekra ya, wah itu begitu dengar nama ini sudah mengkirik gitu sudah. Ya tapi lama-lama ya saya operasi sendiri, jadi artinya ya dapat buku ya tulisan-tulisan orang Lekra itu. Dan sebenarnya mana sih yang ditakuti zaman itu? Biasa saja sebenarnya. Jadi misalkan ini Pak Misbah Tamrin ini. Ini kebetulan saya kenal langsung orangnya ya, terus beberapa kali sering ketemu di Galeri Nasional. Ini sekarang tinggal di mana ini di Banjarmasin ya, di Banjarmasin. Ya memang orangnya sangat pintar sekali. Memang kebetulan orang Lekra itu orangnya cerdas-cerdas memang. Jadi orang yang masuk lembaga kebudayaan rakyat di bawah PKI sama itu seringkali kita salah pahami. Padahal orang masuk Lekra belum tentu komunis. Ya, jadi itu karena organisasi itu sangat progresif, ya, sangat progresif dan ideologinya memang seni kerakyatan.
Ya, jadi kalau mendengar kerakyatan otomatis orang langsung mengaitkan dengan gerakan itu di Partai Komunis Indonesia, enggak. Ya. Dan itu berseberangan memang dengan politik kebudayaannya Les Bumi, ya lembaga seni yang di dalam organisasi NU Nahdlatul Ulama Les Bumi. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia singkatannya. Ya. Ini buku yang menarik karena ini juga karya-karya penelitian. Kemudian buku tulisan-tulisan orang-orang lekra, ya ini ada di sini di Prahara Budaya. Kalau ini tentang lekra yang ditulis oleh majalah Tempo yang kemudian dibuat buku dan yang lain-lain. Jadi buku-buku yang lain masih banyak, tulisan-tulisan orang lekra yang lain juga saya kumpulkan. Ada yang masih dalam ketikan-ketikan yang saya fotokopi. Ya, itu memang bisa untuk menjelaskan perdebatan politik seni, kesenian, ideologi seni di era tahun 50-an, 60-an. Di Indonesia sangat luar biasa itu. Kemudian ini buku yang lain yang juga menjadi buku-buku yang utama kalau kita belajar tentang seni Indonesia ya, seni rupa terutama. Ini dari Saleh sampai Aming, ini buku stensilan. Kemudian lalu buku-buku yang menurut saya penting sekali di Indonesia juga, ini Perjalanan Seni Rupa Indonesia. Dulu itu sebenarnya diniatkan jadi katalog, tapi akhirnya jadi buku babon yang ditulis oleh banyak ahli ya di sini yang menjelaskan seni rupa primitif sampai yang sekarang. Terus ini juga mengenai ini kata-kata modern Indonesian art. Nah, ini di sini berbeda kalau kita menjuduli dengan Indonesia art. Jadi modern Indonesian art sama modern Indonesia art itu beda. Kalau Indonesian art di sini pasti membicarakan orang di sini. Ya, membicarakan persona, orang-orang yang memang betul-betul memiliki kontribusi di dalam seni di situ. Ya betul, setelah ini dibuka memang isinya itu membahas Indra Gunawan ya dan seniman-seniman yang memang punya kredo kreatif termasuk ini ya seni-seni lama di Bali ya Nyoman Erawan, Ivan Sagito dan sebagainya itu dibahas di sini. Diseleksi oleh Joseph Fisher, seorang peneliti seni rupa Amerika yang kemudian menyelenggarakan pameran di Amerika karya-karya Indonesia. Lalu buku disertasinya si Helena Spaniard ya itu yang menjelaskan tentang pergolakan pemikiran mencari identitas seniman-seniman Indonesia modern ya yang mulai awal abad 20 sampai 1995 ya. Ya, ini masih dalam bahasa Belanda. Sekarang buku ini sudah di Indonesia kan, baru-baru saja. Ya, baru-baru saja sudah dalam terbit Indonesia. Saya punya kedua-duanya, alhamdulillah. Kemudian ini buku dari tesisnya Agus Burhan. Ya. Ini tesis ya, disertasinya belum terbitkan. Disertasinya belum menjadi buku, tetapi saya juga punya. Ya, disertasinya punya. Ini buku tesisnya. Tesisnya jadi buku Moi Indi sampai Persagi di Batavia 1900 sampai 1942 perkembangan seni lukis. Lalu ini bukunya Jim Supangkat yang juga menjelaskan perjalanan seni rupa Indonesia dari awal abad 20 Raden Saleh pijakannya pertama kali datangnya Barat, pengaruh Barat di situ, lalu Raden Saleh orang yang diberi pengalaman Barat, belajar langsung ke Eropa dan seterusnya sampai kontemporer. Indonesian, ini menggunakan Indonesian Modern Art and Beyond. Ya. Jadi Indonesian Modern Art. Nah, kalau tadi apa tadi? Coba tadi kan ada mirip ya. Nah, di sini Modern Indonesian Art. Nah, ini kalau kuliah saya kasih untuk diskusi itu apa bedanya? Di sini ada Modern Indonesian Art. Kalau di sini ada Indonesian Modern Art. Ya, jadi ini yang nulis orang Indonesia, Jim Supangkat. Seni rupa modern Indonesia. Ya. Jadi seni rupa modern Indonesia yang kalau tadi ya seni rupa Indonesia modern. Nah, itu apa bedanya? Nah, tolong dipikir ya. Apa bedanya modern Indonesian art sama modern art Indonesian? Ya, jadi art Indonesian modern. Ya, jadi itu sangat beda sekali ini. Indonesian modern art ini, seni rupa modern Indonesia. Tapi sama-sama ada N-nya, tetapi ini dibalik di sana. Ya. Kalau di sini orang
lebih melihatnya seni rupa modern itu ya orang-orangnya itu pandangannya mendahului sebelum bangsa ini menjadi bangsa modern. Ya, munculnya Raden Saleh, munculnya Sujoyono, ya, itu dibentuk oleh pikiran-pikiran modern dulu, ya, yang sehingga memunculkan seni rupa modern Indonesia. Nah, kalau yang ini, yang orang bule biasanya itu menggunakan istilah ini, modern Indonesian art. Jadi seni rupa modern Indonesia, seni rupa Indonesia modern. Ya, seni rupa Indonesia modern artinya Indonesia modern dulu baru ada seni. Jadi seni rupa Indonesia modern. Jadi seni rupa di era Indonesia modern ini. Nah, Indonesia modern rata-rata dipahami setelah proklamasi. Ya, sementara awal abad 20, akhir abad 19, Indonesia sudah sejumlah seniman orang-orang elit sudah memahami pikiran-pikiran modern. Nah, jadi ini berbeda perspektif. Ya, itu kira-kira penjelasan singkatnya. Nah, ini lagi contemporary Indonesian art, ya seni rupa Indonesia kontemporer. Ini yang nulis orang Barat. Ya mesti Indonesia itu diletakkan di tengah, Indonesian contemporary Indonesian art. Ya, nanti di sini modern dan tadi ya, modern Indonesian art ini contemporary Indonesian art. Jadi seni rupa Indonesia modern, seni rupa buatan seniman-seniman Indonesia kontemporer. Ya, nah, ini yang nulis dosen ya, dosen di NUS, National University of Singapore. Ya. Ini juga tanpa sengaja saya peroleh di bandara itu di Periplus, tapi mungkin sekarang sudah tidak ada ini. Kemudian ini Artist and Their Inspiration, ini ditulis Helena Supanjar, kelanjutan dari disertasinya. Ya, kelanjutan dari disertasinya. Hasil riset juga. Ini tadi sudah. Nah ini, sekarang berikutnya adalah data kumpulan pikiran penulis. Ya. Jadi biasanya pikiran-pikiran penulis itu dihimpun di dalam buku-buku yang terhimpun dari banyak tulisannya dia. Ya misalkan yang ditulis oleh Nirwan Dewanto dalam satu buku, lalu yang ditulis Dwi Marianto satu buku, tulis Gunawan Muhammad satu buku, semua membahas tentang seni rupa dan kebudayaan. Ya, itu kalau bisa pikiran-pikiran orang-orang itu dibeli, ya dibaca bagaimana seni rupa menurut Nirwan, menurut Dwi, menurut Gunawan Muhammad seperti apa. Saya juga langganan ini majalah ini ya Art Market ya. Jadi ini analisis Art Market. Ini membuat annual gitu ya, laporan tahunan tentang art market trends, yaitu kecenderungan pasar seni dunia. Ya, itu dari waktu ke waktu. Ini 2009, ini 2010, 2011 dan seterusnya. Ya. Itu analisis, isinya grafik-grafik kayak statistik itu. Ya, dan penjelasannya. Nah, ini sebenarnya bidang saya di sini. S3 saya itu ada di sini, tapi ini enggak laku. Enggak laku itu artinya tidak ada mata kuliahnya. Nah, kalau di ITB sudah mulai ada ini ya. Jadi menganalisis tentang pergerakan art market ini. Kemudian data e-katalog misalkan. Nah, ini juga kalau diklik nanti ada isinya di situ. E-katalog juga sekarang menjadi tren ya di era seperti ini, apalagi ya banyak seniman-seniman atau pameran-pameran yang ditemukan dalam e-katalog. Terus monografi seniman, ya tulisan-tulisan buku-buku yang menjelaskan seniman, ya misalkan Hendra Gunawan yang ditulis oleh Agus Dermawan bersama Asri Wright ini, bukunya tebal sekali, tentu mahal dan full color. Ini selain mendapatkan penjelasan tentang siapa Hendra, bagaimana Hendra dan bagaimana reputasi yang dicapai, termasuk himpunan karya-karya dia dari waktu ke waktu, yaitu bisa dilacak di buku seperti ini. Lalu Titik Sambung, ini tulisan Jim Supangkat, ini tentang Barli, ya Pak Barli yang guru gambar betulan ini, karena belajar menggambar itu betul-betul di Belanda dan kemudian kembali jadi dosen di UPI, ya dulu masih IKIP Bandung, ya dan memang gaya drawingnya itu seperti betul-betul dipelajari dari Barat langsung. Ya. Jadi ini bukunya Jim Supangkat.
Kemudian Heridono, ya, yang ditulis Hendro Wiyanto, ya, tentang tentang Heridono. Lalu bukunya Ade Pirus yang ditulis oleh guru besar antropologi dari Amerika, Ken Jos, ya. Jadi Profesor Ken Jos sama almarhum Maman Nur. Ya. Terus berikutnya ini tentu masih banyak ya buku monografi yang lain tuh ya di tempat saya cukup banyak ya, dan beberapa yang saya tunjukkan ini. Dan berikutnya adalah data rekaman kuliah. Saya 2-3 tahun terakhir ini kalau kuliah saya rekam, ya saya rekam, dan hasilnya ini bisa diklik. Kalau ini diklik itu isinya ya suara saya, ya. Jadi demikian ya. Jadi penyajian hari ini tentang bagaimana data-data mulai dari awal tadi, betapa pentingnya data, betapa pentingnya referensi, ya, akan sangat membantu kita di dalam riset. Ya, kemudian setelah bagaimana cara mendapatkannya, di mana kita mendapatkannya, ya, kemudian data-data apa saja yang bisa kita akses, bisa kita himpun, ya, itu sudah saya tunjukkan semua. Sekarang tinggal kembali kepada Anda semua mencoba menjadi pengumpul data yang sebanyak-banyaknya. Dengan demikian Anda akan menjadi mahasiswa, atau kalau yang berprofesi sebagai dosen, juga dosen yang mampu melahirkan karya buku riset yang penting di kemudian hari. Saya kira itu sekedar sharing pengalaman pada malam ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya tunggu dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.